Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 29 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin membahas tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV, Niaga TV, dan Yufid TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tafsir ayat yang pertama. Bunyinya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Allah yang maha tinggi. Jadi di ayat yang pertama kita ini disuruh mensucikan Allah, disuruh mengagungkan Allah, disuruh mengingat Allah, disuruh banyak berzikir, bertasbih. Seakan-akan setelah turun perintah itu ada yang bertanya. Kita disuruh mengagungkan Allah, kita disuruh meninggikan Allah, kita disuruh memuliakan Allah. Emangnya Allah ada? Memangnya Allah ada? Maka dijawablah dengan ayat berikutnya. Ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Allah ada. Dari mana kita bisa tahu Allah ada? Jawabannya, alladzi khalaqa fasawwa. Jawabannya, karena dialah Allah yang khalaqa. Apa artinya khalaqa? Menciptakan. Selanjutnya fasawwa, dan dia pula yang menyempurnakan ciptaannya. Allah sebutkan berapa? 2. Di dalam ayat ini Allah sedang menjelaskan beberapa bukti keberadaan Allah. Bagi kalian yang ragu bahwa Allah itu ada atau tidak, lihat saja makhluk-makhluk ciptaannya. Mungkin enggak alam semesta ini ada ujuk-ujuk begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Kecuali bagi orang-orang ateis. Sinten ateis? Manusia-manusia yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jangankan Allah, Tuhan aja nggak percaya. Tapi anehnya, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa,
Anehnya seandainya ada pasar kebakaran. Kenapa? Pasar kebakaran. Terus kita ngomong sama si ateis. Pasar ini ujuk-ujuk kebakaran. Nggak ada sebabnya. Kira-kira ateis itu setuju dengan ucapan kita atau tidak? Setuju atau tidak? Nggak mungkin setuju. Orang masuk akal. Masa ujuk-ujuk kebakaran? Masa tahu-tahu kebakaran? Mesti ada sebab. Nggak masuk akal. Nggak mungkin pasar ini sebesar ini ujuk-ujuk kebakaran begitu saja. Tahu-tahu kebakaran. Itu nggak mungkin. Pasti ada sebabnya. Terus apa sebabnya? Yo macam-macam. Mungkin korsleting. Ya. Sehingga terjadi percikan api terus bakar. Mungkin apa lagi? Kompor meleduk. Mungkin ada orang ngerokok terus buang puntung sembarangan. Ada kemungkinan lain? Mungkin ada orang nyari proyek. Kenapa? Nyari proyek. Proyek apa? Bangun pasar baru. Mungkin? Mungkin. Saya nggak nuduh. Saya cuma mengatakan mungkin. Ya. Atau mungkin ada orang nyari asuransi. Ya. Setelah dia asuransikan, kemudian lah, yora payu-payu bakar bae. Nanti klaim dapat apa? Duit. Ya. Maka si ateis itu mengatakan nggak mungkin. Saya nggak akan bisa menerima pasar ini terbakar tanpa ada sebab. Karena pasti ada sebabnya, nggak mungkin ujuk-ujuk ada. Loh, mas. Pasar sama alam itu besar mana toh? Pasar sama alam semesta langit bumi itu besar mana? Pasar. Pasar itu cuma secuil dari alam semesta. Kalau pasar saja nggak mungkin terbakar kalau nggak ada sebabnya. Apalagi alam semesta. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada kalau nggak ada sebab yang menciptakannya. Yaitu sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan percaya ujuk-ujuk anak tuing pasar segamas dadi gitu, percaya jenengan? Yo mesti ana sing bangun. Loh, pasar segamas dengan bumi ini besar mana? Kalau jenengan nggak bisa menerima pasar itu ada begitu saja tanpa sang pencipta, tanpa sang pembangun, masa Anda bisa menerima alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakannya? Yang agak ilmiah, ya mereka sing mandan keton ilmiah itu, oh bukan ada begitu saja, ada teori Big Bang. Kan mandan keren gitu ya. Big Bang, apa Big Bang? Big apa big? Gede, ya. Bang, jebluk. Ledakan besar. Jadi dahulu di alam semesta ini terjadi ledakan besar. Setelah terjadi ledakan besar itu terciptalah planet. Berarti nggak ada, Allah itu nggak ada. Ini cuma ada terjadi ledakan, terus akhirnya terbagi-bagi, terpecah-pecah. Ada yang jadi Jupiter, ada yang jadi apa? Pluto, ada yang jadi Saturnus, ada yang jadi bumi disit lah. Sebumi udah disebutkan. Ada yang terjadi bumi, ada yang bulan dan seterusnya. Oke. Jadi karena ledakan. Iya. Terus siapa yang meledakkan?
Jeblok begitu saja. Ya pada baik balik maning kalau kebakaran tidak ada sebabnya. Kalau meledak pasti ada sebabnya. Pasti ada yang meledakkan. Gak mungkin ujuk-ujuk jeblok begitu saja. Pasti ada yang meledakkan. Ya. Alah, kalau kita sih simpel saja. Kenapa ada? Ya Allah yang menciptakan. Selesai masalah. Makanya orang Islam itu nyaman hidupnya. Orang mumet. Ya. Nggak kayak orang-orang ateis. Ya. Baik. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Alladzi khalaqa. Ini hari ini kita cuma bahas ini saja. Alladzi khalaqa. Fasawwa kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Alladzi khalaqa. Dialah yang menciptakan. Khalaqa itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada sama sekali. Napa? Mengadakan, membuat sesuatu yang awalnya tidak ada sama sekali menjadi ada. Coba diulangi, khalaqa artinya apa tadi? Mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada sama sekali menjadi napa? Ada. Contoh. Allah khalaqa manusia. Allah menciptakan manusia. Sebelum Allah menciptakan manusia itu enggak ada makhluk namanya manusia. Kemudian Allah menciptakan apa? Manusia. Awalnya enggak ada manusia. Allah menciptakan bumi. Awalnya tidak ada sama sekali. Kemudian Allah bikin bumi itu jadi ada. Apalagi? Yukabeyan. Langit. Awalnya tidak ada. Kemudian Allah bikin jadi ada. Itulah arti dari khalaqa. Yang bisa melakukan itu, melakukan apa? Khalaqa, itu cuma Allah. Tidak ada satupun yang bisa melakukan khalaqa, menciptakan, membuat sesuatu yang awalnya tidak ada sama sekali menjadi ada. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 3. Surat apa? Fatir ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min khaliqin ghairullah?" Adalah khalik, adakah khalik selain Allah? Khalik ini apa? Pencipta. Adakah pencipta selain Allah? Ini pertanyaan, tapi maksudnya apa? Penegasan. Adakah pencipta selain Allah? Ya pasti jawabannya tidak ada. Pasti jawabannya tidak ada. Gak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus itu manusia menemukan ini, membuat ini, menciptakan ini. Itu memang bukan menciptakan, bukan. Manusia itu cuma memanfaatkan bahan yang sudah ada, kemudian dibikin bentuk lain. Itu manusia. Manusia bisanya cuma memanfaatkan sesuatu yang sudah disediakan sama Allah, bahan-bahannya, terus dirangkai, jadi bentuk baru. Itu saja. Betul atau tidak? Ini pada mudeng apa sih? Kasih contoh. Meja. Napa malih? Kursi. Mimbar. Pintu. Jendela. Nanti dulu.
Ini semuanya dibikin manusia menggunakan bahan yang sudah ada. Napa bahane? Kayu. Yang bikin kayu sinten? Manusia. Enggak. Manusia cuma ngambil apa yang Allah ciptakan, kemudian dibentuk dalam bentuk yang berbeda. Itu manusia. Baik, kita pindah selain kayu. Motor, mobil, apalagi? Motor mabur, ya. Kereta api, kulkas, dan yang semisalnya. Ini bukan tidak ada sama sekali sebelumnya. Babar blas nggak ada. Ada. Apanya? Besinya. Ya. Sudah ada besinya. Yang menciptakan besi itu siapa? Allah. Manusia cuma memanfaatkan barang yang sudah Allah sediakan. Kemudian dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada dia. Kecerdasannya pun juga dari Allah. Lalu dipikir sama, oke, disusun. Jadi motor, jadi mobil, jadi pesawat, dan seterusnya. Baik, yang lain. Kalung. Napa? Kalung. Ada sebagian orang terlalu sombong dengan ini masterpiece. Nah, ini adalah masterpiece siapa ya? Karya spesial. Ya. Ini masterpiece. Ya. Kalung, gelang, apalagi? Cincin, anting. Dan seluruh perhiasan-perhiasan itu manusia cuma memanfaatkan emas yang Allah sediakan di perut bumi. Allah yang bikin emasnya, bukan kita yang bikin. Kalau kita yang bikin emasnya, wis sugih kabeh. Kita itu cuma mencari emas di dalam perut bumi yang Allah bikin, lalu kita bentuk dalam bentuk yang menarik. Itu saja. Maka tidak ada makhluk secerdas apapun yang bisa khalaqa. Itu enggak ada. Yang bisa menciptakan. Mereka hanya bisa memanfaatkan sesuatu yang ada, kemudian dibentuk dalam bentuk yang berbeda. Itu saja. Itu pun sangat terbatas sekali. Pol-pole ya motor mabur, jet, pesawat ulang-alik, itu udah pol-pole. Bisa enggak manusia merubah air mani menjadi darah? Bisa? Itulah kenapa sampai saat ini PMI tetap butuh darahnya manusia. Bisa bikin darah sendiri? Darah imitasi. Saya tanya, teknologi di zaman ini kan luar biasa canggihnya. Bikin darah itu loh gak bisa. Padahal mereka tahu darah itu sih komposisinya apa. Mereka tahu. Saya juga nggak bisa nyebutkan karena bukan keahlian saya. Darah ada ininya, ada zat ininya, ada zat ininya sih. Mereka tahu itu semua. Kenapa Anda tidak kumpulkan zat-zat itu kemudian dibikin jadi satu terus jadi darah? Gak bisa. Atau menciptakan dari darah terus jadi apa? Dari darah terus jadi apa? Daging. Bisa? Tidak bisa. Padahal bahannya sudah ada. Tinggal silahkan dimodifikasi. Gak bisa. Ya. Tetap Allah yang bikin. Tetap Allah yang khalaqa. Makanya orang yang mandul. Orang yang mandul. Maaf, dia punya modal atau tidak untuk bikin manusia? Ada. Apa modalnya? Maaf. Air mani. Punya. Suami, istri punya modal. Sama-sama punya modal, punya air mani, istri juga punya.
Kemudian dicampur. Bayi tabung. Ya orang jadi. Ya ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menciptakan seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Maka enggak usah sombong deh. Enggak usah apa? Sombong. Dan saya sampaikan ini bukan dalam rangka kita ini enggak perlu bikin temuan-temuan baru, bukan. Silahkan. Kita kan dikasih sama Allah akal, kita dikasih sama Allah kecerdasan untuk membuat fasilitas-fasilitas yang memudahkan kehidupan kita di dunia. Tidak ada masalah, boleh. Tapi nggak usah sombong. Karena pol-polnya kita itu cuma memanfaatkan sesuatu yang ada, dibikin dalam bentuk yang berbeda. Itu pun nggak semuanya bisa kita bikin. Ya. Saya pernah sampaikan kisah nyata ini dalam beberapa pengajian. Ada seorang ulama sedang menjelaskan bahwa pencipta itu cuma satu saja. Siapa itu? Allah. Enggak ada yang bisa menciptakan seperti Allah menciptakan. Enggak ada. Cukup ada satu orang ateis komplain. Ada orang ateis komplain. Nyong bisa. Kok nyong? Bukan saya. Maka ateis itu mengatakan, aku bisa menciptakan. Bukan cuma Allah yang bisa menciptakan, aku pun bisa. Mana? Coba, tunjukkan makhluk ciptaanmu. Tunggu 3 hari lagi. Wah, 3 hari. Ya. Apa yang dia lakukan? Beli daging. Setelah beli daging, kemudian dia masukkan toples. Lalu dia tutup rapat toplesnya. Kemudian dia simpen dalam lemari. Daging itu dibiarkan dalam toples, bukan kulkas ya, lemari. Ya. Setelah 3 hari, keluarlah makhluk ciptaan dia menurut dia. Ya. Apa itu? Belatung. Ya. Menurut dia apa? Belatung. Maka dengan PD-nya, dengan bangganya dia menemui sang ulama mengatakan, ini saya sudah bisa menciptakan. Nih lihat saya yang menciptakan. Kira-kira kalau jenengan posisinya ulama tadi bisa jawab? Bisa? Ya. Jenengan akan mengatakan, iya yo. Oh malah terpengaruh si kepriwe. Ya. Maka ulama tersebut pun mengatakan, kalau memang engkau betul-betul yang menciptakan makhluk-makhluk kecil itu, pastikan engkau tahu seluk-beluk makhluk kecil itu. Namanya juga pencipta. Namanya pencipta kan tahu apa yang dia ciptakan. Contoh misalnya panjenengan punya meja kayak gini, ada masalah. Itu ini kepolisi kreat. Kalau panjenengan bingung, panggil saja tukang kayu. Isi kepriwe ki? Oh, gitu. Gampang gitu kene iki masalahnya. Begitu kan? Yang namanya pencipta mestinya kan mengetahui seluk-beluk apa yang dia ciptakan. Kamu sekarang mengklaim bahwa belatung-belatung ini ciptaanmu. Oke. Sekarang saya pengen tanya seluk-beluk tentang belatung tersebut. Jumlahnya berapa? Pertanyaan yang pertama. Yang paling gampang. Apa? Jumlahnya berapa? Kira-kira bisa jawab? Cep. Pira ya, masa jodokan apa? Ya jijik ya. Oke, nggak bisa jawab. Kita naikkan level pertanyaannya. Sing lanang endi, sing wadon endi? Mana yang jantan, mana yang betina? Bukankah makhluk binatang juga ada jantan, betina? Tambah cep. Kita naikkan levelnya lagi. Ramane endi, anak endi? Mana yang induk, mana yang anak?
Gak bisa. Berarti itu bukan ciptaanmu. Kalau betul belatung itu ciptaanmu, engkau akan paham betul detil apa yang kamu ciptakan tersebut. Ya. Maka tidak pantas bagi seseorang untuk merasa sombong dengan pencapaian yang sudah dia lakukan, yang sudah dia capai. Gak pantas. Ya. Baik, kita kembali kepada ayat apa tadi? Alladzi khalaqa. Yang menciptakan. Kata menciptakan itu kan butuh objek. Subjeknya siapa? Kok amleng? Subjeknya yang menciptakan siapa? Allah. Selesai kan? Subjeknya adalah Allah. Allah lah yang menciptakan. Berarti butuh nopo? Objek. Ya, namanya kalimat itu kan ada subjek, ada kodisin, predikat, baru nopo? Objek. Predikatnya nopo? Khalaqa, menciptakan. Berarti kurang nopo? Objek. Objeknya mana? Enggak disebutkan toh? Enggak disebutkan. Sini cuma mengatakan alladzi khalaqa, dialah yang menciptakan. Enggak disebutkan menciptakan apa. Kata para ulama, kalau objek enggak disebutkan itu artinya yang diciptakan Allah itu segala sesuatu. Makanya enggak disebutkan misalnya yang menciptakan manusia saja misalnya. Karena ciptaan Allah itu enggak cuma manusia. Ciptaan Allah itu banyak sekali. Bahkan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Surat Ar-Ra'du ayat 16. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 16. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah Allah lah khaliq. Apa khaliq? Yang menciptakan segala sesuatu. Semua yang ada di muka bumi ini. Yang ada di muka langit. Yang ada di alam semesta ini. Yang besar, yang kecil, yang kelihatan, yang enggak kelihatan. Semuanya yang menciptakan adalah Allah. Yang bernyawa, yang tidak bernyawa. Makhluk hidup, benda mati. Semuanya yang menciptakan Allah. Makhluk hidup. Contohnya apa? Manusia yang menciptakan Allah. Contoh lainnya? Jin yang menciptakan Allah. Contoh yang lain? Hewan yang menciptakan Allah. Hewan ini nanti kalau jenengan jelentrehkan. Apa jelentrehkan? Kalau jenengan jabarkan itu, waduh. Ya. Pengajian gak habis buat apa? Menyebutkan apalagi tumbuhan. Lah, suket bae gue ya Allah. Suket teki, suket alang-alang, suket gajah, rumput mutiara. Wah, banyak banget. Itu padahal baru bicara suket. Apalagi kita bicara yang lain, pohon-pohonan. Luang jati aja ada jati. Jabon sih jati apa? Jati kebon, ada jati emas, ada jati. Subhanallah, itu baru ngomongin jati. Ya. Itu yang punya, yang hidup-hidup. Yang benda mati, wah lebih banyak lagi. Ya. Ada gunung, ada batu, ada barang tambang. Barang tambang ini jenengan bisa rincikan. Ini semua yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan semuanya ini hanya dengan satu kata saja. Kun. Napa kun? Jadilah. Maka akan terjadi semuanya. Allah sebutkan itu dalam surat Yasin. Ayat menten? Ayat 82.
Dalam surat Yasin ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki terjadinya sesuatu, Allah hanya akan berfirman, "Kun." Jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Mudah sekali buat Allah untuk menciptakan. Gak ada yang susah buat Allah. Yang susah itu buat manusia. Ya. Makanya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir. Manusia-manusia yang menyembah Tuhan selain Allah. Diajak mereka untuk berpikir. Tuhan kalian itu bisa apa toh? Kalian itu nyembah Tuhan itu tuh karena bisa apa? Kan gak bisa apa-apa. Kenapa kalian sembah? Ya. Batu-batu yang kalian sembah itu bisa apa? Kayu-kayu yang kalian ukir-ukir loh. Kalian yang bikin kok kalian sembah. Kan keren kalian. Kalian yang bikin kok. Ya. Allah ajak manusia-manusia yang menyembah selain Allah untuk berpikir. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 23. Surat apa? Al-Hajj ayat 23. Ya ayuhan nas. Wahai para manusia. Duriba mathalun fastami'ulah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah ilustrasi. Maka dengarkanlah. Simaklah ilustrasi tersebut. Simaklah perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Napa? Lalat. Lalat itu makhluk kecil apa besar? Kecil. Kumpulkan seluruh patung-patung kalian. Kumpulkan seluruh dewa-dewa kalian. Kalau perlu kumpulkan seluruh insinyur-insinyur kalian, ilmuwan-ilmuwan kalian, profesor-profesor kalian. Kumpulkan semuanya. Suruh menciptakan apa? Lalat. Sakit? Lalat. Allah enggak nyuruh nyiptakan kudanil. Allah enggak nyuruh nyiptakan apa? Gajah. Enggak. Lalat. Sengaja Allah pilih makhluk yang kecil dan bukan hanya kecil. Kecil dan kita enggak suka gitu. Nek sapi kan ya mandan. Gue kurban kan bisa gitu ya. Allah sengaja sebutkan lalat. Untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Kenapa kalian sembah? Kerismu itu loh. Yang setiap malam. Nopo. Kalian agung-agungkan. Suruh bikin laler. Gak bisa. Akhirnya Allah turunkan tantangan itu di bawahnya lagi. Sudahlah, enggak usah menciptakan laler. Apa kata Allah? Walau ijtama'ulah. Kata Allah, seandainya seluruh sesembahan kalian itu kumpul semuanya, gotong royong, bersatu padu. Ya, itu enggak akan tetap bisa. Walaupun mereka kumpul semuanya. Setelah itu kemudian Allah turunkan grade-nya. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Oke, kalau kalian gak bisa menciptakan lalat, maka seandainya lalat itu nyolong makanan kalian. Panjenengan pernah makanannya dicolong lalat? Pernah? Kapan? Ya itu kalau jenengan lagi naruh nasi di atas apa? Meja terus lupa gak ditutup. Lalat nemplok. Itu lagi apa lalatnya? Makan. Makan apa? Nasi jenengan. Mereka nyolong.
Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Seandainya lalat itu mencuri makanan kalian, sesembahan Tuhan kalian itu tidak bisa mengembalikan apa yang dicuri oleh lalat tersebut. Jadi nggak usah menciptakan lalat, balik akan baik gue. Bisa? Ayo datangkan profesor-profesor yang budak-budak itu. Ya. Oh iya, maaf. Ini yang betul bukan Al-Hajj 23 tapi 73 mana ayatnya? Jazakallah khair. Al-Hajj ayat 73, maaf, bukan berapa? Bukan 23. Gak akan bisa. Ya. Padahal itu kan sesuatu yang remeh. Ya. Karena saking kecilnya itu jadi gak bisa. Lebih gampang mengembalikan iwak asin sing dicolong kucing. Mengembalikan sesuatu yang diambil sama lalat gimana? Gak mungkin bisa. Berarti sesembahan kalian itu gak bisa ngapa-ngapain. Kalau gak bisa ngapa-ngapain, kenapa? Disembah. Itulah Allah mengajak kita untuk berpikir. Ya. Tapi anehnya, tidak sedikit manusia-manusia yang EQ-nya tinggi. Punya gelar profesor, punya gelar doktor. Ternyata mereka masih menyembah selain Allah. Kemana EQ mereka yang begitu cerdas? Semuanya ketutup dengan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Mereka ketabrak dengan tradisi. Wis kawit mien. Akhirnya akal sehatnya, otak cerdas mereka seakan-akan kayak tidak ada fungsinya sama sekali. Ini baru separuh dari ayat kedua. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.